Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibio mengisi materi dalam Vision Plus Academy di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Clarissa memberikan pemaparan terkait Vision Plus dan bagaimana cara industri kreatif ini bekerja. Sebanyak 500 anak muda dari kalangan mahasiswa dan fresh graduate melamar ke Vision Plus Academy. Setelah menjalani seleksi, akhirnya terpilih 200 peserta. Pada tahap awal, sebanyak 20 peserta terbaik mendapatkan mentorship, pelatihan, dan proyek kerja secara nyata. Vision Plus Academy ini kita adalah sebuah program yang khusus untuk inkubasi internship program di Vision Plus, di mana kami mematch mentor dengan para mahasiswa-mahasiswi di dalam bidang-bidang masing-masingnya, mau itu dalam film, produksi, dari tech, produk, konten, dan seterusnya. Dan kami juga akan melakukan ini secara batches, jadi ini adalah batches pertama kita di tahun 2023 dan yang berikutnya ada di tahun 2024 dengan ada 2 batch lagi. Vision Plus Academy menjadi wadah bagi anak-anak muda dari berbagai universitas ternama untuk belajar langsung dengan para ahli dan ikut terlibat dalam proses industri selama menjalani program tersebut. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB-POPSI, Hari Tanusudibio, membuka rapat koordinasi pembinaan dan prestasi babak kualifikasi PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera di iNews Tower, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi dilakukan untuk merampungkan jadwal kualifikasi cabur biliar pada 4-15 November 2023. Rakor juga sekaligus untuk mendengarkan aspirasi para perwakilan pengurus POPSI dari 34 provinsi yang diharapkan memberikan kemajuan untuk olahraga biliar. Jadi babak kualifikasi masing-masing cabur yang disiapkan untuk menuju PON Aceh Sumatera Utara tahun depan, masing-masing melaksanakan kegiatan babak kualifikasi. Babak kualifikasi ini diselenggarakan oleh masing-masing induk cabang olahraga, di mana pengiriman atletnya itu dilakukan oleh KONI-KONI provinsi yang memiliki cabur itu. Ini kan sudah dikomunikasikan lama, tapi tentunya kesiapan itu relatif ya. Yang penting nanti seperti arahan tadi Pak Suwarno, kalau supaya jangan terlalu mepet-mepet. Tapi biliar pun itu perlu persiapan mental sebetulnya. Kalau bola itu kan bulat. Ya, jadi kalau mentalnya yang kurang strong, kurang kuat, ya, jadi bisa tidak fokus. Jadi saya rasa itu yang perlu nanti ditegaskan dan saya besok akan bicara di forum bersama dengan teman-teman Pemprov. Pada kesempatan ini PB-POPSI juga menunjuk Raffi Ahmad menjadi ambasador biliar Indonesia dan sebagai ketua bidang pembinaan artis PB-POPSI. Kehadiran Raffi Ahmad diharapkan dapat mengangkat citra olahraga biliar di semua kalangan, termasuk prestasi olahraga biliar di tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ribuan warga Mataram antusias menyaksikan pawai para pembalap MotoGP. Ya, warga memadati ruas-ruas jalan kota Mataram untuk melihat secara langsung para pebalap dunia. Sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika mengikuti parade yang diprakarsai Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menuju ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, para pembalap menyapa warga yang memadati ruas jalan kota Mataram. Warga antusias melihat secara langsung para pebalap dunia. Seorang anak membentangkan bendera berwarna kuning bertuliskan angka 46, meski pemilik angka tersebut Valentino Rossi sudah pensiun. Lantaran murid Rossi, Peko Bagnaia, ikut berlaga di sirkuit Mandalika. Kan tahun 46 tidak ikut balapan dari tahun ini. Ya, 46 kan seorang legend, Mas. Jadi tetap, legend MotoGP, legend hidup. Jadi tetap mengibarkan 46. Ya, dan murid-murid VR46 kan masih ikut juga serta di MotoGP. Di MotoGP sekarang nih siapa di jagoin? Peko Bagnaia. Kenapa? Bagian dari VR46 juga. Anak muridnya Valentino Rossi. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat mengatakan dengan adanya parade diharapkan dapat memperkenalkan para pembalap kepada masyarakat. Publikasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat menjadi demam MotoGP gitu. Jadi semakin bergairah dia untuk segera memastikan kehadiran menyaksikan MotoGP. Diketahui bahwa peserta parade merupakan sejumlah pembalap yang akan berlaga di kelas Moto2 dan Moto3.
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang MotoGP Mandalika pada Jumat mendatang, para pebalap siap melintas di sirkuit Mandalika. Sementara penjualan tiket untuk menyaksikan laga para pebalap MotoGP telah mencapai 61.000 tiket dari target 71.000 tiket yang dijual. Para pembalap siap melintas di sirkuit Mandalika pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Sejumlah pembalap Moto3 dan Moto2 mengaku senang dapat kembali melintas di sirkuit Mandalika. Pembalap Moto3 asal Indonesia, Mario Aji, mengaku bersiap memberikan yang terbaik untuk tahun ini. Tidak ada persiapan spesial, tapi akan memberikan yang terbaik di balapan nomor minggu ini. Jelang MotoGP Mandalika pada Jumat mendatang, penjualan tiket sudah mencapai 61.000 tiket dari target 71.000. Berdasarkan data penjualan tiket per 10 Oktober 2023, penonton lokal atau Nusa Tenggara Barat sebanyak 54,8% dan penonton dari luar Nusa Tenggara Barat ada sebanyak 45,2%. Sementara angka okupansi hotel jelang MotoGP berdasarkan data PHRI Nusa Tenggara Barat telah mencapai 70%. Namun demikian diketahui bahwa okupansi hotel bersifat fluktuatif sehingga dapat meningkat dengan semakin dekatnya pelaksanaan MotoGP. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga nanti sejumlah pemain andalan Indonesia dipastikan absen akibat masih dalam fase pemulihan. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan siap menghadapi Brunei Darussalam. Tentunya kita akan bermain dengan sesuai cara kita bermain. Kita tidak akan meremehkan lawan karena yang kita tahu memang Brunei mungkin masyarakat juga tahu bagaimana kemampuan Brunei, tapi tentunya kita di tim ini sudah mempersiapkan dan akan kerja keras di pertandingan besok dan akan memberikan penampilan yang baik dan tentunya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dalam laga nanti Sinteyong tidak akan memainkan Edo Febriansyah, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk karena ketiganya masih dalam fase pemulihan. 스타팅에는 이제 마르셀리노, 나팔 이런 선수들은 스타팅에 들어가지 않고 나팔 선수는 아마 내일 명단에서도 제외될 것입니다. 팀 훈련하면서 좀 부상이 있고 여기 와서 거의 완치 단계지만 우리가 무리하지 않는 선에서 우리 목표는 11월 달부터 앞으로 전진해 나가는 것을 목표로 두고 지금 우리가 준비하고 있기 때문에. Sebelumnya Timnas Indonesia telah menggelar latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan. Sebanyak 26 pemain mengikuti sesi latihan termasuk sejumlah pemain yang berumput di luar negeri seperti Sandy Walsh, Elkan Bagat, hingga Asnawi Mangku Alam. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN menyerahkan sertifikat tim tanggap insiden siber kepada beberapa bank di Indonesia. BSSN pun memberikan workshop terkait pentingnya tim tanggap insiden siber di setiap perusahaan, terutama bank untuk menjaga data nasabah. Pada era digitalisasi ini tidak dipungkiri kejahatan siber terus meningkat. Untuk itu perlu penanganan khusus bagi kejahatan siber. Untuk itu BSSN mendorong setiap perusahaan terutama perbankan untuk membentuk tim tanggap insiden siber. Hal ini guna menjaga data dari para nasabah. Pada kesempatan ini Badan Siber dan Sandi Negara BSSN memberikan sertifikat legalitas kepada tim tanggap insiden siber yang telah dibentuk oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Edith Prima menuturkan, tujuan adanya TTIS ini untuk meningkatkan kolaborasi antara BSSN dengan perusahaan perbankan yang nantinya perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk menangani permasalahan terkait siber. Nah, yang menjadi tujuan kita tuh adalah kita tingkatkan kolaborasi BSSN dengan seluruh stakeholder kita, teman-teman perbankan dalam acara ini, dan
manfaat yang akan diperoleh oleh mereka tentunya meningkatnya kemampuan mereka dalam menangani dan mengelola insiden sekiranya terjadi di organisasi masing-masing. Bank Pembangunan Daerah BPD Papua menjadi salah satu penerima sertifikat legalisasi tim tanggap insiden siber dan menjadi BPD pertama di Indonesia Timur sebagai penerima sertifikat legalisasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Setelah digelar di Surabaya dan Bali, pemirsa, pameran lisensi dan waralaba Indonesia Licensing Expo 2023 kembali dilangsungkan di Jakarta. Dari pameran yang berakhir pada 14 Oktober mendatang ini, diharapkan banyak pelaku usaha yang ikut melebarkan sayapnya dengan lisensi dan waralaba. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha berbasis lisensi dan waralaba, Asosiasi Lisensi Indonesia atau ASENSI menggelar Indonesia Licensing Expo 2023. Pameran lisensi dan waralaba ini berlangsung mulai 11 hingga 14 Oktober 2023 di G-Expo Jakarta. Selain di Jakarta, pameran yang didukung penuh oleh Krista Exhibition ini juga sudah digelar di kota Surabaya dan Bali. Pameran ini mengetengahkan lisensi dari merek-merek dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu bahwa merek itu sangat penting dan itu merupakan identitas daripada satu bentuk dan usaha apa saja, itu mewakili kualitas pelayanan daripada produk tersebut. Pertumbuhan bisnis lisensi dan waralaba di tanah air mengalami kenaikan yang signifikan. Dari 70 ribuan merek yang terdaftar pada tahun 2019, kini menjadi 2 juta merek yang terdaftar pada tahun 2022. Maka dari itu kita hari ini juga ada logo L untuk jembatan, bridging sebelum sampai dengan sesudah menjadi usaha waralaba. Nah itu yang kita lakukan, sehingga benar-benar ini bisa menjadi usaha waralaba yang tangguh, wirausaha yang tangguh, wirausaha yang mandiri juga. Jadi itulah fungsi daripada ASENSI di sini. Diharapkan Indonesia Licensing Expo 2023 bisa mendongkrak perekonomian tanah air melalui bisnis waralaba dan lisensi, baik lokal maupun mancanegara. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar terus mengembangkan langkah inovatif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sebanyak 47 unit mobil listrik siap memberikan pelayanan kesehatan ke rumah warga. Diluncurkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, mobil Dotorota merupakan sebuah inisiatif yang memberikan layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan terutama bagi warga yang terkendala untuk datang ke puskesmas. Dengan hadirnya mobil Dotorota, petugas kesehatan dapat mengunjungi langsung pasien di rumah mereka untuk memberikan diagnosis, perawatan, bahkan tindakan medis sederhana. Armada ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan medis seperti EKG mobile, infus, oksigen, hingga monitor peta digital. Berjalan waktu setelah 8 tahun home care ini mengabdi, peralatan-peralatannya sudah semakin tua, termasuk mobilnya. Maka kali ini kita merevitalisasi program ini dengan mobil electric vehicle atau EV, mobil yang ramah lingkungan. Usai resmi beroperasi, mobil Dotorota ini langsung disebar dan disiagakan di 47 puskesmas yang ada di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tersangka kasus korupsi Kementan Syahrul Yassin Limpo Kamis dini hari tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama istri kembali ke Jakarta usai mengunjungi orang tuanya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul dan istri keluar melalui pintu timur lobi kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraan yang mengantar ke kediaman. Pada hari Rabu kemarin, Syahrul seharusnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK namun mangkir karena alasan keluarga.
KPK resmi mengumumkan 3 tersangka korupsi di Kementan. Salah satunya ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka. Kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Camar Henda undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.